Orang yang percaya high risk high return adalah goblok. Kalau mereka nggak goblok, kemungkinan mereka sedang dibegoin. Orang kaya yang pintar percaya dengan ideologi low risk high return, bukan ideologi high risk high return. Jadi jangan mau digoblokin oleh marketing perbankan. Investor dan bisnismen hebat seperti Richard Branson, Warren Buffett, Charlie Munger, Jeff Bezos, bahkan perusahaan Google sekalipun mengadopsi ideologi low risk high return. Buku Dando Investor akan membahas kenapa bego banget kalau investor percaya dengan ideologi high risk high return. Buku ini juga akan membahas konsep ideologi low risk high return yang digunakan oleh investor dan bisnismen yang kaya dan pintar. Semua akan dijelaskan dalam video 5 bungkus ilmu kali ini. Dan langsung aja kita mulai. Bungkusan pertama, high risk high return. Mayoritas manusia di muka bumi ini telah terbiasa dengan ideologi high risk high return, low risk low return. Ideologi ini emang sengaja dipopulerkan dan didoktorinkan di masyarakat oleh mereka yang punya kepentingan. Kita dibuat percaya kalau kita mau cepat kaya, maka kita harus berani mengambil resiko besar. Ideologi high risk high return sudah membuat miskin banyak orang. Masyarakat dibuat percaya kalau semua yang menghasilkan untung besar harus punya atau pasti punya resiko besar. Kalau resikonya rendah, pasti untungnya kecil. Masyarakat telah dibohongin. Ideologi high risk high return seringkali dipakai oleh institusi finansial atau mereka yang punya kepentingan untuk menghasut nasabahnya mengambil resiko yang besar untuk membeli produk investasi yang jelek. Seruan high risk high return itu seperti slogan marketing, seperti bensin penyemangat untuk investor membeli produk investasi yang jelek dan mahal biaya fee-nya. Logikanya sangat sederhana. Namanya aja udah resiko besar, sudah pasti resiko ruginya juga besar. Walaupun ya ada kemungkinan bisa untung besar, tapi kan agak goblok ya kalau finansial institusi bilang produk kami ini high risk low return, atau high risk ya biasa aja returnnya. Mana ada yang mau beli produk investasinya coba? Pasti finansial institusi akan bilang high risk high return atau go big or go home pak. Kitanya sedang dibegoin. Bukan lagi go big or go home, tapi go block or go miskin. Ideologi high risk high return begitu digoreng dan begitu dipopulerkan sehingga ideologi low risk high return seringkali dianggap tidak masuk akal, dianggap sebagai hal yang gak mungkin dan bisa jadi penipuan. Jadi, apa yang dimaksud dengan konsep low risk high return? Yuk kita bahas. Bungkusan kedua, low risk high return. Yang dimaksud dengan low risk high return adalah kalau gua salah, gua rugi sedikit. Tapi kalau gua benar, gua bisa untung banyak banget. Apakah iya beneran ada? Rugi sedikit tapi bisa untung banyak. Memang terdengar tidak masuk akal, tapi beneran ada. Sangat mungkin sekali untuk menemukan investasi atau bisnis yang low risk high return, walaupun tidak gampang menemukannya. Contoh investasi low risk high return adalah cerita Warren Buffett dengan investasinya di Coca-Cola. Dan begini ceritanya. Sebelum membeli saham Coca-Cola, Warren Buffett sudah mempelajari laporan keuangan perusahaan Coca-Cola dari awal perusahaan Coca-Cola berdiri. Warren menemukan bahwa penjualan Coca-Cola selalu naik setiap tahunnya. Dan pada suatu waktu, Warren mendapatkan informasi bahwa perusahaan Coca-Cola sedang mengalami goncangan finansial karena mereka salah strategi ekspansi bisnis. Perusahaan Coca-Cola mengalami kerugian banyak karena banyak ekspansi bisnisnya yang gagal. Akhirnya, CEO-nya diganti oleh CEO baru bernama Roberto Goizueta. Robert punya strategi ekspansi bisnis yang berbeda. Robert melakukan ekspansi besar-besaran bisnis Coca-Cola di luar negara Amerika. Warren Buffett sadar kalau di bawah leadership Roberto Goizueta, bisnis perusahaan Coca-Cola sudah di jalan yang benar. Saat itu, harga saham Coca-Cola sedang terdiskon besar dan Warren Buffett membeli saham Coca-Cola dalam jumlah yang besar.
Warren sangat sadar kalau ternyata ekspektasi dia salah, produk Coca-Cola tidak disukai oleh penduduk negara lain, kemungkinan kerugian Warren tidak besar. Setidaknya, perusahaan Coca-Cola tidak mungkin bangkrut karena penduduk Amerika masih suka minum Coca-Cola. Paling ya Warren bakal rugi 50-60% ekspektasinya. Tapi, kalau ternyata ekspansi bisnis Coca-Cola ke luar negara Amerika berhasil, ada 7 miliar penduduk di luar negara Amerika yang belum pernah minum Coca-Cola. Penduduk Amerika itu cuma 200 juta doang. Potensi pasarnya itu 35 kali lebih besar dari pasar Amerika. Low risk, high return investment. Potensi kerugiannya 50%, tapi potensi keuntungannya 3.500%. Sekarang, Coca-Cola menjadi salah satu brand produk termahal dan terbesar di dunia. Jadi, kesimpulannya adalah, kita sebagai investor sudah seharusnya menghabiskan waktu mencari bisnis dan investasi dengan profil low risk high return, yang potensi kerugiannya minimal, tapi potensi keuntungannya sangat banyak banget. Jangan habiskan waktu kita di bisnis dan investasi dengan profil high risk high return. Itu dodol namanya. Kalau kalian tertarik dengan ideologi low risk high return, ada 9 prinsip untuk menemukan investasi dan bisnis dengan low risk high return. Link videonya ada di akhir video ini. Dan kita lanjut ke bungkusan selanjutnya. Bungkusan ketiga, tukang contek yang gak tahu malu. Mohnish Pabrai bukanlah orang yang jenius bisa menemukan ideologi low risk high return. Mohnish bilang kalau ideologi low risk high return tersebut dia contek dari Warren Buffett, dan Warren Buffett contek dari Benjamin Graham. Mohnish berkata, banyak hal hebat di dunia ini yang sudah dipikirkan oleh orang-orang hebat, dan tugas kita sebagai orang bodoh adalah tinggal nyontek aja idenya. Mohnish tidak malu mengakui kalau semua kesuksesannya, metode investasinya, dan cara dia menjadi kaya, Mohnish contek dari orang-orang hebat seperti Warren Buffett, Charlie Munger, Bill Gates, dan lainnya. Mohnish bilang, kalau investor mau sukses berinvestasi di pasar saham, maka investor harus mencontek metode investor terbaik sepanjang masa, yaitu Warren Buffett dengan metode value investing dan margin of safety. Tidak hanya Warren Buffett, tapi sudah banyak investor dunia yang sudah membuktikan metode value investing dan margin of safety sebagai metode terbaik berinvestasi di pasar saham. Investor tidak perlu pusing mikirin cara mendapatkan untung di pasar saham. Investor tinggal nyontek aja metode investasinya investor-investor hebat. Gampang. Tidak hanya dalam investasi, konsep menyontek juga diterapkan dalam dunia bisnis. Ketika kita mau berbisnis, hal yang perlu kita lakukan adalah mempelajari bisnis atau perusahaan yang sukses, kemudian contek cara bisnisnya. Contoh nyatanya, Alfamart dan Indomart jelas-jelas nyontek dari bisnis 7-Eleven. Transmart nyontek dari Carrefour. Indomie nyontek dari Nissin. Menurut Mohnish Pabrai, hal terbodoh banyak orang adalah berpikir kalau mereka pintar bisa menemukan ide original atau bisnis original. Mohnish bilang, kalau kita ini tidak sepintar yang kita kira. Jadi kita tidak perlu sok mau jadi original. Kita tinggal nyontek cara-cara orang hebat berbisnis dan menjadi kaya. Dan niscaya kita juga akan ikutan kaya. Jadi kesimpulannya adalah, contek konsep, contek metode, contek cara-cara investor hebat dan bisnismen hebat. Kita tidak perlu sok pintar mau jadi original. Niscaya dengan menyontek metode atau cara-cara mereka, kita bakalan sukses juga. Bungkusan keempat, invest di bisnis dengan low risk, high uncertainty. Hampir setiap investor di muka bumi ini suka bingung antara resiko dan ketidakpastian. Di dunia, semua orang dan semua investor sangat benci ketidakpastian. Contoh ketidakpastian adalah kita nembak cewek, terus digantung jawabannya, tidak dikasih kepastian. Nyesek banget kan tuh?
Ketidakpastian sering membuat banyak orang dan banyak investor bingung dan merasa takut. Ketika investor bingung dan merasa tidak ada kepastian, investor seringkali menjual saham-saham mereka dan lebih memilih untuk wait and see. Wait and see adalah bahasa universal kalau investor sedang menghadapi high uncertainty atau ketidakpastian. Monish Pabrai menjelaskan bahwa investor sering banget bingung antara ketidakpastian dan resiko. Banyak yang tidak tahu kalau ketidakpastian dan resiko adalah dua hal yang berbeda. Jika investor mengerti perbedaan tersebut, investor bisa mencuri atau mengambil keuntungan dari ketakutan orang-orang terhadap ketidakpastian. Dan berikut adalah ilustrasinya agar lebih gampang dimengerti. Bayangkan, ada sebuah bioskop. Semua orang harus bayar tiket untuk bisa masuk ke dalam bioskop. Kalau mau keluar dari bioskop, orang-orang di dalamnya harus menjual tiket mereka dulu, barulah mereka bisa keluar dari bioskop. Tiket dalam konteks di sini adalah saham. Ceritanya, kita adalah orang yang super pelit. Kita berdiri di luar bioskop karena kita pelit tidak mau bayar tiket yang harganya mahal. Tiba-tiba, ada orang dari dalam bioskop yang teriak kebakaran. Mereka bilang ada asap yang muncul dari belakang bioskop. Penonton jadi panik dan rame-rame keluar. Tapi, untuk bisa keluar dari bioskop, mereka harus menjual tiket mereka dulu. Banyak yang obral harga tiket mereka dengan harga yang murah, dengan harga yang terdiskon agar mereka bisa keluar cepat dari bioskop. Karena kita adalah dando investor, kita mulai mencari informasi dari orang-orang sekitar bioskop. Kemudian, kita intip ke dalam bioskopnya. Kita lihat memang ada sedikit asap yang keluar dari ujung tembok, tapi tidak terlihat tanda-tanda api. Udah gitu, kita lihat ada 3 tabung pemadam kebakaran yang bisa digunakan kalau tiba-tiba muncul api. Sebagai dando investor, kita analisa situasi dan resikonya. Kita lihat sedikit asap kecil yang muncul. Ada kemungkinan bisa terjadi kebakaran. Situasinya sedang tidak pasti, high uncertainty. Kemudian kita analisa resikonya. Kalaupun muncul api, ada 3 tabung pemadam yang bisa langsung digunakan untuk membantu memadamkan api. Kemungkinan kita mati kebakaran kecil resikonya. Jadi kita simpulkan bahwa resikonya kecil. Dando investor menganggap situasi ini sebagai low risk, high uncertainty. Resikonya kecil dan ketidakpastiannya tinggi. Kita langsung borong banyak tiket dari mereka yang panik mau keluar dari bioskop. Ketika penonton sadar kalau ternyata tidak ada api dan asapnya semakin hilang, ketika mereka mau masuk lagi ke dalam bioskop, kita bisa menjual tiketnya dengan harga yang lebih mahal. Jadi poin yang mau disampaikan di sini adalah ketika harga sebuah saham turun karena sebuah alasan yang membuat bisnisnya jadi high uncertain atau menjadi tidak pasti bisnisnya, kita harus cek kebenaran dari alasan tersebut. Kemudian kita analisa tingkat resikonya. Kita analisa solusi masalahnya juga. Ketika masalah yang dihadapi perusahaan cuma bersifat sementara dan tingkat resikonya kecil, maka kita bisa menemukan low risk, high uncertainty bisnis. Kita bakalan menemukan emas yang dibuang karena dikira tembaga. Bungkusan kelima, fokus. Kalian pasti tahu Arjuna. Arjuna adalah legenda dewa perang dari India yang jago dalam ilmu panah. Konon katanya, Arjuna selalu tepat sasaran. Arjuna punya guru panah yang sangat hebat. Ketika guru panahnya mengajari ilmu panah ke semua muridnya termasuk Arjuna, mereka dikumpulkan di sebuah kolam ikan. Sang guru bilang kalau mereka harus bisa memanah mata ikan yang ada di dalam kolam. Semua muridnya gagal. Sang guru bertanya ke murid-muridnya, apa yang mereka lihat ketika memanah mata ikannya? Ada yang bilang mereka lihat ikannya, ada yang bilang mereka lihat air dan ikannya, ada yang bilang lihat gerakan ekor ikannya. Cuma Arjuna yang berhasil memanah mata ikan yang ada di kolam. Ketika sang guru bertanya,
Apa yang kamu lihat sampai berhasil memanah mata ikannya? Arjuna menjawab, saya cuma fokus melihat mata ikannya aja, guru. Lalu apa hubungannya cerita Arjuna dengan dunia investasi? Untuk menjadi investor hebat, maka investor harus bisa fokus pada spesialisasi mereka. Ada yang fokus pada bidang batubara, ada yang fokus pada bidang banking, ada yang fokus pada bidang properti, ada yang fokus pada bidang pariwisata. Kalau kalian tanya orang-orang kaya di dunia ini, salah satu kesamaan yang mereka punya adalah fokus. Orang-orang kaya fokus memahami bisnis mereka. Ketika investor fokus pada suatu bidang atau industri, investor bisa menemukan tawaran menarik. Investor bisa tahu perusahaan mana yang bagus, bisa tahu perusahaan mana yang jelek, perusahaan mana yang market share-nya besar, perusahaan mana yang profit marginnya paling besar dan paling kecil. Ketika investor fokus pada suatu bidang atau industri, investor bisa menganalisa investasi yang low risk high return. Contoh gampangnya, seorang property specialist, dia pasti tahu properti mana yang sedang diobral, dijual lebih murah dari harga pasarnya, dan properti mana yang mahal, dijual lebih mahal dari harga pasarnya. Dia pasti tahu. Seorang property specialist bisa mengambil keuntungan dari membeli properti di harga yang murah dan dijual di harga yang tinggi. Jadi kesimpulannya adalah, investor harus bisa fokus menguasai sebuah bidang investasi dan industri. Kalau investor jago di properti, ya sudah, fokus aja pada investasi properti. Nggak usah ikut-ikutan investasi di saham batubara. Kalau investor jago di investasi saham batubara, ya sudah, fokus aja di investasi saham batubara. Nggak usah ikut-ikutan investasi di saham properti. Dalam berinvestasi, lebih baik punya area fokus yang sedikit tapi dalam, daripada punya area fokus yang banyak tapi dangkal. Well, kalau kalian mau dengar full ringkasan buku Dando Investor, kalian bisa cek video playlist ini dan join membership kita. Hanya dengan kurang dari Rp2.000 per hari, kalian bisa menemukan wisdom investasi. 2.000 doang, bayar parkir motor aja lebih mahal. Pikir aja sendirilah. Well, sampai jumpa di buku berikutnya. Cheers guys.